Selamat pagi Dekumania Tanah Air. Kembali kita bergabung dalam channel Judi Prasetija yang kali ini masih membahas tentang dunia perderkukuan. Hari ini kembali kita membahas tentang penilaian suara burung derkuku. Kalau baru pada kesempatan yang lalu kita membahas tentang suara depan, suara tengah, dan suara ujung. Pada hari ini kita akan lanjutkan dengan pembahasan mengenai dasar suara dan irama. Karena dalam penilaian suara burung derkuku ada 5 komponen yang dinilai, yaitu 1 suara depan, dan suara tengah, suara ujung, dasar suara, dan irama. Untuk itu hari ini kita lanjutkan pembahasan tentang dasar suara dan irama. Kembali bersama kita Mas Prasadi. Beliau memang berkompeten dalam hal pembahasan penilaian suara derkuku karena beliau saat ini menjabat sebagai Ketua 2 Pengurus Daerah PPDSI DIY yang membidangi bidang lomba dan kejurian ya. Jadi bidang kejurian atau bidang penilaian suara burung derkuku. Baik, selamat pagi Mas Prasadi. Pagi Mas. Selamat Didi. berjumpa kembali. Ya. Kembali hari ini atas permintaan dari penonton, teman-teman sobat Dekumania Tanah Air yang menginginkan pembahasan tentang penilaian suara derkuku dilanjutkan. Siap. Kemarin kita baru membahas sampai suara ujung, suara depan, suara tengah, dan suara ujung. Dan hari ini kita akan membahas lanjutannya, yaitu tentang dasar suara dan irama. Mungkin kita mulai dari dasar suara dulu ya, Mas Prasadi. Dari gaya irama aja Mas ya. Oh, dari gaya irama, monggo. Nanti karena dasar suara itu sebenarnya nggak bisa menjelaskan, saya sendiri nggak bisa menjelaskan secara gamblang. Jadi memang susah untuk menjelaskan dengan ilustrasinya, dengan bahasa kita itu memang susah karena dasar suara yang dimaksud itu kan berasal dari gamelan dulunya, dari suara-suara gamelan. Mungkin dari gaya irama. Dulu. Saya mau menjelaskan gaya irama itu bisa diartikan adalah harmonisasi anggung. Antara depan, tengah, suara ujung. Jadi bukan hanya dibutuhkan tengahnya yang panjang atau ujungnya yang panjang, tapi kelengkapan dari depan, suara tengah, suara ujung. Keharmonisannya, satu kesatuan itu masuk dalam gaya irama. Jadi gaya irama juga dibagi menjadi 3 subunsur ya. Kestabilan. Jadi yang dimaksud kestabilan itu bukan stabil biasa, tapi stabil bagusnya. Ya, syukur kalau bisa mengalami peningkatan kualitas. Kualitas dari anggungan tersebut. Yang kedua, jarak interanggung. Jarak antara suara depan ke suara tengah, lalu jarak antara suara tengah ke suara ujung. Itu interanggung yang cukup. Tidak terlalu senggang, tidak terlalu cepat. Jadi cukup harmonis. Kalau terlalu senggang nanti burungnya sudah terburu-buru ditinggal sama juri, nanti belum keluar ujung, jurinya sudah pergi, nggak bisa dinilai. Jadi secukupnya, tidak perlu terlalu senggang sampai 2 detik, 3 detik, nggak perlu. Jadi intinya harmonis depan ke tengah, itu ada jarak yang cukup. Tengah ke ujung ada jarak interval yang cukup, koma-komanya cukup. Kalau interanggungnya terlalu cepat juga gimana itu Pak? Otomatis tidak gabiak, nyesek, ngebut. Itu otomatis gaya iramanya juga nggak bisa bagus, nggak bisa maksimal. Lalu yang ketiga jarak antar anggung. Jarak antar anggung yang dimaksud adalah jarak antara bunyi pertama, anggung yang pertama, setelah tadi suara depan, suara tengah, suara ujung, ini kita anggap anggung yang pertama.
jarak antara anggung pertama ke anggung yang kedua, anggung ketiga, dan seterusnya. Itu jarak antar anggung. Ya, itu juga kalau disuarakan kan ceku, ada jeda, ceku, Kalau terlalu cepat jarak antar anggungnya juga tidak bisa maksimal iramanya. Juga rasanya nggak enak gitu ya. Otomatis nggak enak, Mas. Ya, karena buru-buru. Yang namanya anggungan itu kalau bisa senggang, lenggang, enak didengar, indah didengar. Senggang, lenggang berarti harus senggang, lenggang. Antar anggungnya juga harus lenggang. Berarti irama tadi itu bisa dikatakan rangkuman dari suara depan, suara tengah, suara ujung. Ya? Stabil di irama tadi yang dimaksud stabil suara apa namanya? Suara bagusnya, bukan suara biasanya. Dari satu kesatuan depan tengah ujung tadi itu. Ya, kalau memang burungnya panjang, jarak interanggungnya cukup, ya harus stabil seperti itu. Jangan sampai kestabilan yang dimaksud kadang ujungnya selehnya bener. Selehnya bener dalam arti naruhnya enak kalau bahasa gampangnya, panjang, bulat, bergema. Nah itu juga harus stabil. Panjang bulat, bergema bersih. Jangan terus panjang bulat nanti sesekali nekak ujungnya, pendek ujungnya, atau mungkin malah bahasanya sekarang nyongket. Nyongket itu sebenarnya kalau di pakem juga nggak ada, naik ya. Ujung yang kita cari kan yang datar panjang. Terus itu tadi interanggung dari suara depan, tengah, ke tengah, ujung. Ke ujung. Ya, jadi dari apa namanya depan, tengah, ujung ya itu interanggung tadi ya. Ya, itu jarak interanggung yang cukup. Dan antar anggung dari satu anggung ke anggung berikutnya. Satu anggung itu lengkap tadi ya, ada depan, tengah, ujung. Terus anggung yang berikutnya lagi depan, tengah, ujung gitu ya. Wajib ya. Ya harus stabil komplit juga. Kalau nggak stabil kompletnya juga nggak bisa dinilai kan. Betul. Berarti itu irama. Terus dasar suara ini gimana? Dasar suara saya mencoba untuk menjabarkan sebisa saya, semampu saya, Mas Yudi. Mohon maaf memang ini ilustrasi untuk dasar suara memang sangat sulit ya. Karena ya itu tadi dasar suara ini diambil dari suara-suara gamelan. Oke, coba kita jelaskan, kita jabarkan. Dasar suara itu terdiri dari 3 subunsur. Kandel, garing, bening. Tebal, kering, bening. Kita bahas dulu dari sisi tebal. Subunsur tebal. Yang dimaksud tebal itu yang seperti apa? Apakah tebalnya 2 cm, 3 cm, 1 cm? Itu bukan. Kalau suara itu kan tidak bisa digambarkan dengan ketebalan seberapa tebal. Ya. Jadi intinya dasar suara itu komposisinya harus serba cukup. Tebalnya nggak perlu berlebihan. Keringnya nggak perlu berlebihan, beningnya nggak perlu berlebihan. Jadi kalau tebalnya berlebihan tapi keringnya kurang, beningnya kurang, otomatis dasar suaranya tidak bagus. Keringnya berlebihan nanti salit. Karena tebalnya kurang, beningnya kurang, otomatis salit. Terus tebalnya kurang, mungkin juga burung kurang terdengar ya. Tebalnya otomatis karena tipis jadi kita kurang bisa mendengar, apalagi digantang gitu ya. Leres. Jadi tebal saja. Tebal itu kalau bahasa Jawanya antep, berbobot. Bisa dibilang seperti itu. Kalau bahasa sekarang gampangnya ngebas wis. Basse dalam audio itu digambarkannya bass. Kalau kering itu bisa digambarkan dengan treble. Kalau bening itu bisa dengan echo. Bahasa tapi modernnya. Bukan echo yang tulang bukan ya? Bukan yang bergaung, bukan. Bukan beda. Bahasa gampangnya kita menjabarkan dalam audio yang modern saat ini itu bass, treble, echo, cuman bukan itu juga. Jadi makanya saya tadi menggambarkannya bisa luas sekali dasar tetap suara. Susah untuk mengilustrasikannya ya. Intinya cuma mungkin kalau di Kumania ada yang ingin belajar sebenarnya langsung di praktek ya kalau untuk dasar suara ini ya. Karena kita bisa mendengar burung kemudian bisa
itu seperti itu atau dibandingkan mungkin ada 1, 2, 3 burung itu seperti itu lebih tebal yang ini lebih seperti itu mungkin mungkin saya bisa memberi gambaran itu kalau nanti visual aplikasinya di lapangan atau mendengarkan burung secara langsung itu kalau patokan saya itu tebal burung yang tebal kurang kering itu pada saat kita di bawah gantangan persis burung itu terdengar jelas. Tapi pada saat kita menjauh dari gantangan, itu burung itu terdengar kurang jelas. Berarti itu tebal tapi kurang kering. Gitu. Kalau burung yang kering tapi kurang tebal, itu kebalikannya. Pada saat kita jauh dari gantangan tersebut, dari burung tersebut, itu terdengar jelas. Tapi pada saat kita di bawahnya justru tidak terdengar. Kalau kering tapi kurang tebal. Itu gampangnya kita untuk mengetahui. Juri-juri pun mungkin menilai dengan teknik seperti itu. Atau mungkin ada standar jarak berapa gantangan kita bisa masih mendengar itu berarti tebal keringnya masih gantangan. 2 atau 3 gantangan atau 2 atau 3 gantangan. Oke, 2 gantangan sama-sama masih dengar. Oke, dasar suaranya dinilai masih sama. Mundur lagi 3 gantangan. Oh, jelas yang sini. Berarti gitu. Dasar suaranya otomatis bagus yang sana. Gitu. Tapi tidak menutup juga, jangan ditutup bahwa bening itu penting. Karena bening itu yang menghasilkan dari setiap unsur terutama tengah dan ujung. Yang bahasanya bergema, berdengung. Dari suara tengahnya ngengnya itu dari beningnya. Tanpa itu pun otomatis suara tengah, suara ujung nggak bisa maksimal. Panjang, bulat, bersih, tapi kalau nggak bergema nggak bisa maksimal tuh nilainya, Mas. Betul. Nah, itu beningnya itu masuk di unsur situ. Oke. Itu jangan salah kaprah bahwa burung dari jarak jauh didengarkan, dari jarak dekat didengarkan sudah terdengar tembus. Ya kan, lantang. Nah, itu belum tentu. Itu dasar suaranya bagus. Dan itu sangat mempengaruhi, bening itu sangat mempengaruhi kriteria tengah dan ujung. Membatnya itu juga harus bening. Kalau nggak bening otomatis nggak mungkin membat, pasti nekak, ngerem gitu, Mas. Betul. Ujungnya juga seperti itu. Berarti tadi irama ada 3 juga ya poinnya tadi. Tebal, kering dan bening ya. Dasar suara. Dasar suara. Tebal, kering dan bening. Jadi gampangnya tebal lantang. Kering nyaring. Bening adalah dengung gemangeng dan gitu empuknya suara. Jadi ini bagaimana caranya kita mencoba mengilustrasikan, menjelaskan kepada Dekumania saya dan setahu saya karena memang ini mungkin dari falsafah atau budaya Jawa gamelan itu yang dengan rasa itu susah untuk diilustrasikan. Oke, jadi sudah lengkap tadi irama dan dasar suara Nah, sekarang dari 5 komponen penilaian tadi, depan, tengah, ujung, kemudian dasar suara, irama. Nah, biasanya kan di dalam lomba itu seringkali dari sekian banyak burung ternyata ada yang nilainya sama ya sampai ke 5 komponennya ke 5 komponennya sama. Kemudian kan ada aduan ini. Nah, ini mana dulu yang didulukan dari ke 5 komponen ini kan gitu. Atau gimana penjelasannya mungkin? Jadi lomba derkuku itu kan dilaksanakan dalam 4 babak. 4 babak. Nah, yang diadu pertama kali untuk perankingan itu adalah 2 babak, jumlah nilai 2 babak yang tertinggi. Jumlah nilai 2 babak tertinggi ya. Yang 2 ini kan tadi 4 babak. Yang 2 ini untuk nilai cadangan. Pada saat ini yang 2 babak nilai tertinggi tadi di jumlah ternyata nilainya sama, draw. Masih sama. Diperbandingkanlah nilai cadangan yang tertinggi. Setelah nilai cadangan yang tertinggi tadi ini diadu ternyata masih sama, maka diadu nilai cadangan selanjutnya. Apabila ini masih sama, maka diadulah dari nilai gaya irama. Dari gaya irama dulu ya, irama dulu. Gaya irama, kita akumulasikan 4 babak.
Ya, kita jumlah gaya iramanya nilainya bagus yang mana, jumlahnya banyak yang mana. Kalau ternyata gaya irama yang jumlahnya masih sama nilainya, maka diadu mulai dari gaya irama mulai dari babak keempat, lalu ketiga, kedua, ke satu. Oh ternyata masih sama lagi, kita adu mulai dari dasar suara, akumulasi lagi, lalu diurutkan lagi. Lalu kalau masih nilainya tetap sama, diadu tetap sama ke suara tengah. Suara tengah? Yeah. Bukan suara ujung dulu ya, suara tengah? Itu menurut kongres yang tahun 98 memang suara ujung. Lalu kemarin 2019 kita munas lagi, kita ya. Berdasar munas 2019 berarti pengaduannya dari gaya irama, dasar suara, suara tengah, suara ujung, baru terakhir suara depan gitu ya. Oke. Berarti kita sudah lengkap ini pembahasannya, Mas Prasadi, dan terima kasih. Semoga Degumania Tanah Air bisa paham persis bagaimana penilaian suara burung derkuku. Amin, amin. Begitu Sobat Degumania Tanah Air, kita telah selesai membahas tentang penilaian suara burung derkuku. Itu Pak Bambang datang. Oh iya. Pak Bambang, monggo Pak Bambang. Oh, iya. Ini raja pemula. Oh iya. Monggo. Dan iya. Ini kebetulan ada satu penggemar derkuku kawakan ini, Pak Bambang Turi, ini biasanya terkenal. Mungkin ada yang mau disampaikan, silahkan Pak Bambang Turi. Ya, saya pemainnya pemula saja. Oh iya. Tapi yang jelas eksis ya di lomba ya. Eksis. Kemarin yang terakhir saya di Bali bawa 3 semuanya sukses. Oke. Harapannya apa Pak untuk PPDSI, untuk derkuku? Harapannya biar saya tuh senang di mana-mana saya ikut lomba itu. Berarti harus ada sering lomba ya? Nah, ada sering lomba itu. Kalau nggak ada lomba saya susah ini malah. Oke, demikian Sobat Degumania Tanah Air. Selesai kita mengadakan. Demikian Degumania Tanah Air, sampai berjumpa kembali di lain kesempatan dengan pembahasan yang lain. Tetap dengan channel saya Judi Prasetija. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan selamat berjumpa lagi. Sukses selalu untuk kita semua Degumania Tanah Air. Amin. Amin.